Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tema yang berjudul Higher Demand atau permintaan tinggi dalam mata kuliah ekonomi mikro. Higher Demand atau teori permintaan tinggi itu memiliki sebuah teori. Bagaimana bunyi dari teori permintaan? Teori permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh perseorangan atau individu tertentu dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang di dalam pasar untuk memperoleh kurva permintaan pasar, maka kurva permintaan berbagai individu harus dijumlahkan. Nah, contohnya dalam tabel permintaan terhadap masker berikut ini, periode 1, harga masker per piece itu 5.000. Jumlah yang diminta dalam sebulan, permintaan dari Gilang 10 piece masker, permintaan dari Dini 8 piece masker, dan permintaan pasar 18 piece masker. Nah, permintaan pasar 18 piece masker ini berasal dari penjumlahan dari permintaan Gilang dan permintaan Dini. Untuk lebih jelasnya, di sini saya buatkan kurva permintaan dari tabel yang di atas supaya lebih jelas. Ini bisa dilihat di sini. Permintaan memiliki sebuah hukum. Bagaimana bunyi dari hukum permintaan? Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harga barang yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Berlaku juga hal sebaliknya. Agar lebih jelas memahami tentang hukum permintaan, saya buatkan skenario. Skenario-nya adalah di masa pandemik tahun ini, permintaan terhadap masker sangatlah tinggi, sehingga persediaan menipis, barang pun menjadi naik. Lalu, apakah yang terjadi pada kurva permintaan? Dalam tabel ini disebutkan harga dalam rupiah Rp5.000, permintaan dalam unitnya 45. Harga dalam rupiah 4.500, permintaan dalam unitnya 50. Harga dalam rupiah 4.000, permintaan dalam unitnya 55. Dan seterusnya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa jika harga dalam rupiahnya cenderung mahal, yaitu Rp5.000, maka permintaan akan lebih sedikit, menjadi 45 permintaan dalam unit. Sedangkan apabila harga relatif murah, yaitu Rp2.000, maka permintaan akan lebih tinggi, yaitu 75 permintaan dalam unit. Di sini saya sediakan tabel dan juga kurva untuk kalian lebih memahami bagaimana itu kurva dari permintaan. Bisa dilihat di sini. Berdasarkan hukum permintaan, kurva permintaan ini dapat mengalami pergeseran. Bagaimana pergeseran atau pergerakan dari kurva permintaan? Gerakan atau geseran dari kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta naik atau turun. Ketika harga semakin turun, maka jumlah barang yang diminta semakin banyak dan juga sebaliknya. Misalnya, pendapatan yang pertama yaitu Rp100.000. Harga atau price yang pertama yaitu Rp1.000 akan mendapatkan 100 unit. Jika harga naik menjadi Rp2.000, maka price atau harga yang kedua Rp2.000 akan mendapat 50 unit. Jika harga turun menjadi 500, maka price ketiga atau harga ketiga Rp500 akan mendapat 200 unit. Nah, pendapatan akan naik menjadi Rp150.000 pada harga Rp2.000, yaitu 75 unit, dan Rp1.000 pada 150.
Jadi, jumlah barang yang diminta akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan harga barang itu sendiri. Sedangkan, apabila faktor selain harga yang berubah, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri atau ke kanan, seperti contoh pendapatan di atas. Jika pendapatannya meningkat, maka permintaannya juga akan meningkat, sehingga mengakibatkan kurva bergeser ke kanan. Jika kurva permintaan dapat mengalami pergeseran, lalu apakah faktor yang dapat menyebabkan pergeseran dari kurva permintaan tersebut? Di sini akan saya jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Faktor yang pertama yaitu harga barang yang dimaksud. Harga barang yang dimaksud adalah harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang turun atau semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu naik dan sebaliknya. Hal ini membawa kita pada hukum permintaan. Sudah tahu kan tadi hukum permintaan apa bunyinya? Dan yang kedua, itu adalah harga barang lain. Hubungan suatu barang dengan barang lain dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu barang pengganti atau barang substitusi. Contohnya minyak tanah dan gas. Kemudian, yang kedua barang pelengkap atau komplementer, contohnya mobil dan bensin. Yang ketiga, barang yang tidak saling berhubungan, contohnya kapal terbang dengan sendal jepit. Kemudian, faktor yang ketiga itu adalah tingkat pendapatan. Berhubungan dengan pendapatan konsumen, pendapatan akan menimbulkan perubahan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Jenis barang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama barang normal, yaitu barang yang permintaannya akan meningkat apabila pendapatan konsumen naik. Dan yang kedua adalah barang inferior atau barang bermutu rendah, yaitu barang yang diminta konsumen berpenghasilan rendah. Apabila pendapatan konsumen tersebut naik, maka permintaan terhadap barang inferior juga akan menurun. Dan faktor yang keempat adalah jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan diakui oleh adanya kesempatan kerja. Dengan demikian akan merubah daya beli masyarakat. Selanjutnya akan menambah permintaan berbagai barang. Yang kelima adalah selera atau cita rasa. Yang keenam adalah ramalan atau estimasi. Jika konsumen memprediksi akan adanya kenaikan harga suatu barang di masa yang akan datang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Nah, jadi contoh dari ramalan atau estimasi ini misalnya 1 minggu kemudian harga cabai diprediksi akan naik menjadi Rp30.000. Sedangkan pada hari ini atau sebelum 1 minggu kemudian itu harga cabai hanya Rp10.000. Jadi masyarakat akan cenderung membeli cabai lebih banyak untuk persediaan sebelum harga cabai melambung tinggi. Nah, karena hal itu, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.